Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan video tentang penerapan kecerdasan finansial. Ya, ini untuk grup BTD di topik kecerdasan finansial. Ini cara menerapkan kecerdasan finansial itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama 3 langkah ya. Hilangkan kredit konsumtif, yang kedua pertahankan tingkat kehidupan, yang ketiga dapatkan penghasilan pasif. Ini hilangkan kredit konsumtif ya. Yang disebut kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang untuk dinikmati seperti rumah, mobil, televisi, motor, kulkas dan sebagainya. Ya, secara keuangan ini merupakan langkah yang salah ya, karena bunga kredit itu meskipun kecil tapi sangat membebani keuangan kita. Nah, yang kedua, secara harafiah kita sedang menggunakan barang-barang yang sebenarnya belum mampu kita beli. Kemudian ditambah lagi dengan pendampingnya. Kalau kita membeli rumah misalnya, maka kita merasa perlu menambah macam-macam gitu ya. Ada sofa, ada kulkas, ada apa, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan ketenangan hidup, hilangkan semua kredit konsumtif kita. Terutama kredit konsumtif yang cicilannya dibayar dengan penghasilan aktif. Memang sangat tidak mudah, karena itu seolah-olah sudah menjadi biasa. Tapi itu tidak biasa, Bapak Ibu. Ya. Dan memang membutuhkan tekad yang kuat. Jadi segera hilangkan kredit konsumtif Anda kalau Anda memang ingin memiliki kehidupan yang tenang, tidak dikejar-kejar hutang. Yang kedua, pertahankan tingkat kehidupan. Orang Tionghoa memiliki falsafah, jika kita mendapatkan 100, hanya 10 yang boleh dimakan. Sedang yang 90 digunakan untuk kepentingan masa depan. Nah, saya dulu tentu juga kaget Bapak Ibu, karena jangankan makan 10, menyisakan 10 saja sudah susah gitu ya. Nah, tapi ternyata memang ya itulah yang memang harus kita lakukan kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Nah, ini cerita tentang Mbah Sugondo. Mbah Sugondo itu kakeknya istri saya, Bu Wati, ya, yang sebenarnya juga adiknya nenek saya. Jadi ada 4 bersaudara, nenek saya itu nomor 2, Mbah Sugondo itu nomor 4. Nah, Mbah Sugondo orang yang terkaya di desanya, di desa Kebonsari Kidul, Yosawilangun Kidul, Kabupaten Lumajang. Nah, saat saya SMA, saya masih ingat itu. Saya bertanya kepada beliau, kenapa beliau paling kaya dari 4 bersaudara? Ya. Nah, kemudian beliau menjawab, Bapak, berapapun tambahan penghasilan yang diperoleh, tidak digunakan untuk hidup, melainkan untuk dikembangkan lagi. Disewakan sawah, akhirnya bisa beli sawah, dan seterusnya. Sehingga pada akhir hayat beliau punya 12 hektar sawah, kurang lebih. Nah, saat saya memulai perubahan, Bapak Ibu, atas anjuran mentor, saya menurunkan gaya hidup. Gitu ya. Sebagian besar mobil dijual, ya, sisakan 2. Tadinya ada 5 mobil. Kolam renang tidak diisi lagi, ya kebetulan memang anak-anak sudah agak besar. Dan kebun anggrek ya di sepanjang tembok belakang rumah saya di Batu itu penuh dengan anggrek bulan, tidak dirawat lagi. Ya. Dan kebiasaan rekreasi dengan keluarga besar setiap tahun menyewa bus dan lain-lain di stop. Nah itu sangat emosional. Karena orang akan menganggap kita sudah bangkrut, menurun, dan lain-lain. Ya. Mereka tidak tahu apa yang kita tahu. Dan yang ketiga, langkahnya adalah mendapatkan penghasilan pasif. Bisa dengan cara investasi atau dengan bisnis bersistem. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di cash flow kuadran ada di kuadran kanan, yaitu investasi dan bisnis bersistem. Bisnis bersistem ada 3, yaitu korporasi atau konglomerasi, yaitu jaringan bisnis besar.
Yang kedua adalah waralaba atau jaringan bisnis sejenis. Dan yang ketiga, networking, jaringan perorangan. Nah, Bapak Ibu mau menggunakan yang mana untuk mendapatkan penghasilan pasif, apakah investasi, apakah bisnis-bisnis bersistem, itu tergantung dari usia Bapak Ibu, keahlian bisnis dan modal yang dimiliki. Ya. Kalau usianya masih muda ya silakan membangun korporasi atau konglomerasi, ya jatuh bangun dalam bisnis itu biasa. Ya, kalau punya modal ya silakan membeli investasi atau membeli waralaba. Gitu ya. Tapi kalau Anda usianya sudah di atas 30, tidak punya keahlian bisnis, tidak punya modal seperti saya dulu, pilihan Anda sangat terbatas, yaitu di networking. Kalau Anda mendapatkan penghasilan pasif, kalau ingin mendapatkan penghasilan pasif. Kalau ingin bekerja terus seperti sekarang ya tidak masalah, itu pilihan saja. Nah, ini kalau Anda ingin berbisnis, ada dua cara untuk bebas finansial melalui bisnis. Yang dimaksud bisnis ini bukan bisnis networking, tapi bisnis konvensional. Yang pertama adalah mendirikan korporasi atau konglomerasi tadi itu ya. Itu pun ada dua cara. Yang pertama adalah coba-coba, artinya melakukan sendiri semuanya, ya, mendirikan bisnis, kemudian membangun sistemnya sehingga menjadi autopilot. Nah, di sini dibutuhkan waktu 20-30 tahun dan perlu 2-3 kali bangkrut. Ya. Makanya biasanya dikatakan yang muda aja, yang di bawah 30, silakan melakukan ini. Gitu ya. Yang di atas 30 sudah berkeluarga dan lain-lain kadang-kadang sulit. Karena secara sikap sudah tidak benar. Kemudian cara yang kedua adalah membangun bisnis networking sampai berhasil. Ya. Bisnis networking yang benar. Kemudian menerapkan ilmunya untuk membangun korporasi. Ya, jadi Robert Kiyosaki mengatakan bisnis networking dengan sistem yang sudah teruji, ya, usianya sudah di atas 10 tahun, kemudian memiliki pendidikan yang baik. Atau cara yang berikutnya adalah 4 langkah menuju kebebasan finansial. Ya, tadi dua cara ya. Pertama mendirikan korporasi, konglomerasi. Yang kedua 4 langkah menuju kebebasan finansial. Langkah pertama mendirikan bisnis apa saja. Kemudian langkah kedua reinvestasi di bisnis, terus-menerus hasil bisnis direinvestasikan lagi, reinvestasikan lagi, terus-menerus sampai bisnisnya besar. Setelah itu keuntungan dari bisnis diinvestasikan di properti. Barulah langkah keempat menikmati kemewahan dari hasil properti. Anda bisa hidup mewah dengan hasil dari properti Anda. Nah, kebanyakan orang yang saya lihat adalah hanya 2 langkah. Yang pertama mendirikan bisnis, kemudian langkah berikutnya langsung keempat menikmati kemewahan dari hasil bisnis. Akibatnya apa ya? Mereka terus-menerus mengawal bisnisnya. Ya, tidak bisa bebas finansial. Bisnis mereka bukan aset. Jadi mereka bukan pemilik bisnis tapi pelaku bisnis. Bisnisnya bukan aset. Yang menjadi aset adalah diri mereka sendiri. Karena kalau diri mereka sudah berhenti melakukan kegiatan bisnisnya akan kolaps. Oke Bapak Ibu, jika saya yang sudah berumur masih bisa menerapkan kecerdasan finansial, tentu saya sesuaikan dengan umur saya, Anda juga pasti bisa. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.